Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Dewi, Prodi Hukum Keluarga 6B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi konsep murabaha dalam kompilasi hukum ekonomi syariah dan implikasinya di peradilan agama. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian murabaha. Murabaha berasal dari kata rib yang berarti tumbuh atau berkembang dalam perdagangan. Dalam pengertian yang lebih luas, Ibnu Rashid menyatakan murabaha adalah penjual menyebutkan sejumlah harga kepada pembeli untuk mendapatkan barang dan disyaratkan keuntungan atasnya. Berkaitan dengan hukum jual beli murabaha ini, para ulama telah bersepakat bahwa hukumnya adalah boleh. Bahkan Ibnu Qudamah menyatakan bahwa jual beli adalah sah dan untuk ditemukan tentang adanya larangan untuk melakukannya. Para ulama memberikan istilah khusus berkaitan dengan jual beli murabaha, yaitu al-amir bil syira. Jual beli murabaha berbeda dengan jual beli biasa. Dalam jual beli murabaha adanya keharusan mengetahui harga awal oleh pembeli. Sebab untuk menentukan tambahan keuntungan terhadap harga jual tersebut ditentukan melalui pengetahuan terhadap harga awal. Keuntungan yang ditetapkan harus diketahui jumlahnya, sehingga tambahan terhadap harga dilakukan secara terbuka. Akad awal dari jual beli murabah harus sesuai dengan syariah. Sekira menyalahi, akad tersebut menjadi batal. Baiklah, berikut ini beberapa syarat sah akad murabah. Yang pertama, Ra'sul al-mal harus diketahui karena murabah merupakan salah satu akad muawadat yang dapat saja terjadi batalnya akad karena kebodohan dari para pihak sehingga mengakibatkan rusaknya akad dimaksud. Para pihak terutama pembeli harus mengetahui kondisi dari objek akad karena jual beli diawali dengan sejumlah uang terhadap pembelian barang dan tambahan atas harga yang merupakan keuntungan bagi si penjual yang disepakati oleh kedua belah pihak. Yang kedua, akad awal harus sahih. Kelompok ulama Al-Hanafiyah menyebutkan bahwa akad awal harus sahih karena merupakan dasar bagi akad-akad selanjutnya. Akad murabahah sangat tergantung pada proses awal akad. Harga awal merupakan suatu ketertarikan bagi harga-harga selanjutnya. Yang ketiga, dalam jual beli murabaha, untung harus diketahui dengan jasa oleh para pihak karena untung yang akan diambil tersebut telah ditemukan di awal akad. Para pihak harus mengetahui beberapa untung yang akan diambil dari harta kelompok. Yang keempat, sehubungan dengan jual beli murabaha adalah keuntungan yang telah ditetapkan penambahan baik dengan cara apapun untuk dibenarkan terhadap harga atau jumlah barang karena hal tersebut akan membawa kepada perlakuan riba. Yang kelima, dalam kaitan dengan objek akad atau barang yang dibeli sekiranya ditemukan adanya cacat pada barang tersebut. Yang keenam, jual beli murabaha merupakan jual beli yang dilandasi pada sikap amanah dari para pihak yang melakukannya. Ketentuan tentang akad dilakukan penyerahan barang di depan atau harga di awal telah menjadikan jual beli murabaha memiliki ciri yang khusus dalam sistem jual beli yang dihalalkan. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 116 sampai 124 membahas tentang jual beli murabaha. Penjual harus membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati spesifikasinya. Penjual harus membeli barang yang diperlukan pembeli atas nama penjual sendiri dan pembelian ini harus bebas riba. Penjual harus memberi tahu secara jujur tentang harga pokok barang kepada pembeli. Putusan berkaitan dengan akad murabaha. Dasar hukum yang ditetapkan dalam putusan perkara akad jual beli bersumber dari Al-Quran, Undang-Undang Peradilan Agama, kompilasi hukum ekonomi syariah, kaidah fikih dan qaul ulama. Semua sumber hukum yang dijadikan dasar
pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan hukum pengadilan agama yang dinyatakan benar dan tepat oleh Mahkamah Agung. Dalam implikasi konsep akad murabahah dalam kompilasi hukum ekonomi syariah atau KHS, dalam pertimbangan pada pengambilan keputusan di peradilan agama tidak signifikan akibat masih globalnya pasal-pasal yang ada dalam KHS, sehingga hakim banyak mendasari keputusan kepada perundang-undangan umum. Beberapa langkah yang perlu segera dilakukan adalah: pertama, membahas revisi KHS dengan melibatkan Working Group Perbankan Syariah atau WGPS yang melibatkan kelompok kerja segi empat yang melibatkan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, DSM, MUI, IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, dan Kamar Agama Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung. Kedua, tim penyusun menggunakan metodologi yang konsisten dalam melakukan ijtihad, bukan hanya menggunakan metode interpretasi kebahasaan kebutuhan perbankan dan ekonomi syariah. Itulah tadi beberapa poin-poin materi yang sempat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila bisa dilak, fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.